Oke, halo guys. Jadi kemarin saya hadir dalam sebuah seminar yang kemudian ada yang nanya ke saya di seminar tersebut, Pak Gede, kalau saya punya produk dan saya ingin upselling, itu gimana caranya? Apa upselling yang bagus untuk produk saya? Oke, saya jelasin dulu. Apa itu konsep dari upselling? Upselling itu adalah sebuah effort marketing gitu ya untuk menjual sesuatu yang harganya lebih mahal. Kalau menjual sesuatu yang harganya lebih murah itu namanya downselling. Contoh, pernah nggak makan di KFC gitu ya? Makan di KFC, kita pesen ayam gitu kan, pesen ayam, nasi ayam, lalu kemudian tawarin mau supnya, mau CD Agnes Monica-nya, mau sendal jepitnya, apapun yang mereka punya produk biasanya tawarin. Mau tambah kentangnya, mau tambah perkedelnya, mau tambah segala macamnya, itu namanya upselling. Jadi kita menawarkan lebih banyak kepada calon customer kita. Nah, jadi ada yang nanya kemarin ketika saya seminar, gimana caranya strategi buat kita melakukan upselling. Saya tanya, produknya apa? Produknya adalah parfum gitu ya. Jadi ada orang jualan parfum dan dia nanya upsellingnya bagusnya apa. Kalau kita bisnis, kita bicara marketing ya, dari sisi marketingnya ya, penjualan, pemasaran, itu mulai dari produk pasti stuck. Contoh, oke sekarang saya tanya deh kepada Anda yang lagi nonton ya. Ada Anda jualan parfum, ini kebetulan ada parfum nih dekat saya nih. Ini jualan parfum gitu ya. Upsellingnya apa? Orang kalau beli parfum itu ditawarin apa lagi biasanya? Kalau saya ditanya kayak gitu, saya bingung jawabnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu siapa marketnya. Oke, kalau bisa tanya siapa market dari parfum ya, pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha usia 15 sampai 500 tahun gitu kan. Biasanya kalau ditanya kan pria usia 25 sampai 35 tahun. Itu biasanya jawabannya. Dan itu jawabannya salah menurut saya ya, karena itu tidak menggambarkan marketnya. Karena gini, ngetesnya gampang banget. Kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, misalnya ada orang datang kepada Anda, lalu tanya, kalau saya mau jual parfum gimana? Lalu kemudian kita tanya, target marketmu siapa? Pria usia 25 sampai 35 tahun. Nah, silakan cari di sekitar Anda, pria usia 25 sampai 35 tahun, coba tawarin aja parfumnya. Mau nggak gitu? Kalau mereka nggak mau, berarti salah mendefinisikan target marketnya. Salah. Tapi kan itu bisa aja satu yang nggak pas. Saya coba aja tawarkan 100 orang, pria usia 25 sampai 35 tahun, coba aja tawarin. Mau nggak parfum ini? Mau nggak parfum ini? Mau nggak parfum ini? Saya yakin 99 dari 100 bilang nggak mau. Kenapa? Karena target marketnya nggak jelas. Dan sebagai seorang marketer, kalau misalnya saya nanya orang dan jawabannya kayak gitu, gemes bawaannya gitu loh. Apalagi nanya gimana cara upsellingnya. Karena marketnya nggak tahu siapa. Nah, saya jelasin di sini. Biar clear ya. Contoh gini, kita mulai dari market, siapa yang mau kita layani. Contoh misalnya parfum. Parfum itu kan sebenarnya biar kita wangi kan baunya kan. Kenapa kita harus wangi sih baunya? Contoh misalnya nih, karena kita mau ngedate, mau PDKT, mau jalan pertama sama gebetan gitu kan. Perlu perlu first impression yang bagus dong, kan biar nggak kabur gebetannya. Oke, perlu wewangian. Jadi market yang dilayani adalah orang-orang yang mau PDKT sama gebetannya. Itu target marketnya seperti itu. Sehingga ketika kita jualan parfum, parfum apa aja? Message-nya, campaign-nya jelas. Misalnya mau bikin campaign video nih. Yang pertama orang jalan sama cowok, jalan sama gebetan ceweknya, lalu kemudian baru dideketin udah kabur, bau banget, lalu kemudian pakai parfum ini misalnya contohnya ya. Akhirnya dia pakai, akhirnya ngedate-nya happy, nontonnya happy, dan makan selanjutnya happy, semuanya happy, bahkan ada kelanjutannya mungkin sampai nikah nih. Ini contoh di konten video promosinya. Makanya harus pakai parfum. Nah, kalau pakai parfum yang ini gitu contohnya ya. Lalu kemudian upselling-nya apa? Nah, ini kan kita bicara upselling. Nah, ketika kita udah tahu market yang mau kita layani adalah orang cowok yang mau jalan sama gebetannya, yang mau PDKT. Sekarang pertanyaannya beda. Orang yang mau PDKT perlu apa aja sih? Pertama, perlu wangi-wangian. Kedua, mungkin perlu coklat. Mungkin perlu kado. Mungkin perlu bunga. Jadi, orang yang beli parfum karena kebutuhannya, karena marketnya butuhnya adalah
memberikan first impression yang bagus buat si gebetannya, upsellingnya adalah apa? Apapun yang diperlukan untuk mendukung orang ngedate pertama. Ya tadi saya bilang, misalnya perlu coklat mungkin, perlu kartu ucapan dengan kata-kata yang sweet mungkin, perlu misalnya online course mungkin, gimana caranya PDKT yang sukses, atau mungkin bisa juga voucher untuk nonton bioskop mungkin, dan segala macam itu bisa jadi upselling. Kenapa? Karena marketnya jelas, orang-orang yang pengen ngedate sama gebetannya. Jadi gini, kalau kita mulai dari marketnya siapa, kita ngomong upselling tuh gampang banget, enak banget. Parfum upsellingnya macem-macem. Seperti itu. Parfum upsellingnya bisa yang bikin makin ganteng, misalnya tambahin pomade kek, misalnya jam tangan kek, biar makin maco, biar kelihatan makin elegan mungkin. Itu semua bisa nih. Tapi kalau misalnya sekarang marketnya beda. Misalnya marketnya adalah ini adalah bau yang sangat elegan, misalnya untuk orang-orang yang baru mendarat dari pesawat, lalu kemudian akan ada meeting lanjutan. Dari pesawat mau meeting kan biasanya nggak sempat mandi karena cepet-cepet mau meeting nih. Jadi parfumnya adalah misalnya yang diperlukan apa nih orang-orang yang mau meeting langsung nih, misalnya mereka perlu di pesawat tidur, perlu yang menghilangkan muka bantal misalnya, perlu misalnya yang buat menghilangkan mata merah habis tidur. Nah, itu jadi upsellingnya. Jadi tergantung marketnya siapa, ya upsellingnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebanyakan orang salahnya adalah kita bicara marketing, tapi kita nggak ngomongin market. Kita bicaranya produk. Saya jual parfum, apa upsellingnya? Ya bingung, kan nggak tahu market yang dilayani siapa. Kalau marketnya jelas, upsellingnya enak, kebutuhan mereka apa aja ya sikat satu persatu kayak gitu. Malah mungkin gini, orang yang kebutuhannya mau meeting, mungkin malah perlu diberikan online course, misalnya gimana caranya supaya bisa presentasi sehingga meetingnya bisa goal, bisa sukses kayak gitu. Misalnya online course tentang bagaimana caranya melakukan effective meeting, effective presentation. Itu bisa jadi upselling dari parfum. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah orang-orang yang mau meeting. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini jadi jelas. It's not about the product, it's all about the market. Siapa market yang mau dilayani, kebutuhan mereka apa, lalu penuhilah kebutuhan tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau belajar gimana caranya mengubah follower jadi customer, silakan lihat di description video ini ada ebook gratis. Mengubah follower jadi customer, di-download aja gratis, free. Dan kamu akan bisa belajar bagaimana caranya mengubah follower di media sosial bisa menjadi income. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Bye.